Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan tentunya nikmat iman dan Islam senantiasa kokoh, teguh di jiwa kita. Teman-teman sekalian, salah satu amal ibadah yang paling harus mendapat perhatian oleh kita semua adalah sholat 5 waktu. Karena sholat merupakan tiangnya agama yang pertama kali bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah sholat yang nilainya paling besar, yang pahalanya paling besar, yang memiliki keutamaan yang sangat dahsyat adalah sholat subuh. Maka sholat subuh ini merupakan sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang munafik sangat berat karena setan di sini akan senantiasa menggoda manusia supaya tidak melaksanakan sholat subuh, apalagi berjamaah. Ya. Di antara keutamaan sholat subuh itu adalah yang pertama, sholat subuh dikatakan sebagai Qur'an al-Fajr. Ya. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh 2 kelompok malaikat yang berjaga di waktu siang dan berjaga di waktu malam. Semuanya berkumpul di waktu subuh sebelum mereka semua berpisah dan akan menyampaikan kepada Allah bahwa mereka datang ke dunia ini dalam keadaan kita semua sholat, dan mereka meninggalkan kita dalam keadaan kita sedang sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam penuh, semalam suntuk. Ya. Ini dikatakan dalam hadis, ya, siapa yang man sholla isya fi jama'atin faka'annama sholla nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Seakan-akan dia sholat semalam penuh. Itu yang sholat subuh berjamaah. Yang berikutnya, ketika kita rutin membiasakan diri sholat subuh berjamaah atau sholat subuh, ya, sendirian, tapi yang lebih afdol adalah dengan berjamaah, maka dikatakan dijamin surga. Ya. Kata Rasulullah SAW, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, maka dijamin masuk jannah. Salah satu waktu yang dingin adalah waktu subuh. Ini jaminan Rasulullah SAW, man sholal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, yaitu subuh dan asar, ya, ini dijamin masuk jannah. Kemudian juga ada jaminan selamat dari neraka, dibebaskan dari neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim disebutkan, layali jannar, sekali-kali tidak akan masuk neraka. Ahadun, seseorang, sholat qabla tulu'i syamsi, yang sholat sebelum terbitnya matahari, wa qabla gurubiha, dan sholat sebelum terbenamnya matahari. Sama antara subuh dengan asar. Ya, yang pertama dijamin masuk jannah, masuk surga.
Yang kedua, dijamin tidak akan masuk neraka. Ya. Layali jannar, sekali-kali tidak akan masuk neraka. Orang yang sholat sebelum terbit matahari, yaitu waktu subuh, dan sebelum terbenam, yaitu waktu sholat asar. Sholat asar juga memiliki keutamaan tersendiri, disebutkan sebagai sholatul wusta. Teman-teman sekalian, sholat subuh kadang digandengkan dengan sholat isya. Sholat subuh kadang digandengkan dengan sholat asar, karena antara subuh, isya, asyar ini memiliki keutamaan tersendiri yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita lalaikan. Ya, bukan berarti sholat yang lain, sholat duhur, sholat maghrib, sholat asar, bukan berarti semuanya tidak utama, ya. Semuanya utama, tapi yang lebih utama lagi adalah sholat subuh. Apalagi kalau kita sholat subuh berjamaah, ya, di hari Jumat, itu dikatakan sebagai afdolus sholawat. Sholat subuh berjamaah di hari Jumat itu dikatakan afdolus sholawat, seutama-utamanya sholat. Nah, demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa melaksanakan, ya, sholat fardu yang 5 waktu, dan terutama yang terpenting lagi, kita sholat subuh dengan berjamaah bagi laki-laki di masjid. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar, karena kalau kita berat untuk sholat subuh berjamaah, itu tanda-tanda sifat-sifat orang munafik adalah berat untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat orang munafik, dan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa ringan melangkahkan kaki kita ke masjid, ringan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.